Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita akan membahas satu persoalan besar yang terus menjadi perbincangan bangsa kita, yaitu korupsi. Namun, kita akan melihatnya dari sudut pandang Islam. Nah, dalam Islam sendiri, korupsi itu bukan hanya sekedar urusan pelanggaran hukum formal, tetapi sebuah dosa besar yang berlapis. Nah, hal ini tuh sebenarnya tercermin dari tiga istilah spesifik yang mengaturnya. Pertama, kita mengenal yang namanya gulul, yaitu kondisi di mana seseorang menyalahgunakan jabatan atau amanah kekuasaan demi menggelapkan aset publik. Masalah ini bahkan diperingatkan langsung secara keras dalam surat Ali Imran ayat 161. Selain itu, ada pula bentuk kedua yang sering kita dengar, yaitu riswah atau praktik suap menyuap secara ilegal. Tindakan ini itu sangat berbahaya karena sengaja dilakukan demi memuluskan kebatilan dan merusak asas keadilan. Dan yang ketiga yaitu al-suh, sebuah praktik di mana seseorang memanfaatkan pengaruh kekuasaannya untuk memeras, melakukan pungutan liar, atau sekedar memakan komisi yang haram. Nah, ketiga praktik curang tadi itu merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Allah secara tegas melarang umat manusia untuk mengambil atau memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Lalu, kenapa Islam memberikan batasan yang begitu jelas? Alasannya itu karena korupsi secara langsung menghancurkan dua ruh utama dari syariat Islam, yaitu keadilan sosial dan juga kesejahteraan rakyat banyak. Oleh karena itu, ketika seorang pejabat negara berkompromi dengan suap demi memuaskan keserakahan pribadinya, tindakan tersebut bukan lagi sekedar pelanggaran etika kerja, melainkan sebuah pengkhianatan nyata bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dampak dari pengkhianatan inilah yang melahirkan apa yang disebut sebagai fasad, sebuah kerusakan tatanan hidup yang sangat destruktif. Kerusakan ini menyerang kehidupan kita dari dua sisi sekaligus. Dari sisi spiritual, korupsi adalah sesuatu yang membuat seluruh ibadah bahkan sedekah yang bersumber dari harta hasil korupsi itu menjadi ditolak secara mutlak. Pelakunya dilaknat dan kelak di hari kebangkitan mereka harus memikul beban kejahatan korupsinya secara fisik di akhirat. Sementara jika kita melihatnya dari sisi sosial, korupsi menciptakan kerusakan sistemik. Praktik ini menghancurkan kesetaraan ekonomi, meruntuhkan legitimasi hukum di mata publik, serta memicu kerusakan struktural. Islam tidak hanya melarang, tetapi juga melakukan pencegahan, di mana hal ini tuh harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, yaitu penataan moral berbasis takwa agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kemudian, hal ini diperketat melalui pemeriksaan asal-usul kekayaan pejabat secara berkala. Sebuah metode yang dulu itu sukses digunakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Angka ini kemudian didukung dengan sufisiensi gaji, yaitu pemenuhan jaminan finansial yang layak bagi aparatur negara demi menutupi celah desakan ekonomi. Dan yang terakhir harus ada penegakan sanksi takzir yang tegas, tanpa tebang pilih guna menciptakan efek jerah yang masif. Nah, sejarah itu mencatat keteladanan agung dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada suatu malam, beliau itu langsung memadamkan lilin fasilitas negara hanya karena perbincangan di ruangannya itu beralih dari urusan publik ke urusan pribadi keluarganya. Melalui tindakan sederhana itu, beliau sedang menggariskan batas yang sangat jelas tentang bagaimana sebuah amanah itu harus dijaga. Nah, kisah ketelaran tadi itu mengingatkan kita bahwa korupsi adalah musuh bersama yang tidak boleh kita beri ruang sedikit pun. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, yaitu amanah, kejujuran, dan tanggung jawab di dalam tindakan nyata sehari-hari, kita pasti mampu memutus rantai kejahatan ini. Mari bersama-sama kita ambil peran untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, bermartabat, dan bebas dari korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.